Nanti sebentar akan ada pemilihan, saudara pasti sudah ada di kepala saudara. Orang yang saudara kehendaki tadi sudah dibacakan oleh Ibu Ratna di 1 Timotius 3 tentang syarat-syarat itu kalau dibaca sebelumnya, saudara. Jadi kalau dibaca 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, itu pasti langsung bilang, saya Pak nggak cocok ini. Kalau baca ini, saya kayaknya mesti dengan terpaksa mesti bilang tidak cocok. Karena yang pertama dibilang haruslah yang tak bercacat. Waktu saya kecelakaan, waktu patah kaki saya, lalu saya cacat, lalu Andia bilang kepada saya, dan Ariel, berarti Papa nggak bisa melayani. Karena Papa sudah cacat. Bukan cacat fisik. Harus tidak bercacat, apalagi di situ. Jangan yang baru bertobat, hendaklah punya nama baik. Di luar, jadi kalau Pak Agung itu nggak boleh panggil Pak Agung, nggak, mesti baik gitu. Karena harus punya nama baik. Di luar jemaat ya mesti dikenal baik gitu kan. Terus apalagi di situ? Harus orang yang terhormat. Pak Jimmy bagaimana ini? Orang terhormat. Harus orang terhormat, harus diuji dulu. Itu proper test tadi, fit and proper test itu Pak Rance, Pak Alexander Wauran tadi, baru bilang begitu dia panas dingin. Dia bilang ke kami, tolong berdoa buat saya. Sudah, kami sudah berdoa dan sudah selesai. Seperti itu kan, aturan-aturannya banyak. Jadi kalau kita baca dari awal pasti akan bilang, aduh saya nggak layak. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong jangan pilih saya. Tapi kalau baca hari ini, kesempatan mundur sudah tidak ada. Ini sudah ada catatan dari siapa ini, berapa orang yang diusulkan. Banyak ini. 103. Ya, berapa orang yang sudah diusulkan. Dan tidak ada kesempatan untuk bilang begini, aduh saya karya. Nah, saudara gini ya, ada kan yang bilang, Pak Sony saya nggak bisa, nggak bilang ke saya. Nggak. Saya bukan Tuhan yang harus dilayani. Jadi kalau gini, kalau saudara atau bapak ibu mau bilang ke saya begini, nanti kan ada, setelah ini kan kategorial ya, iya kan? Setelah ini kan kategorial, maksudnya kaum pria, kaum wanita, pemuda, sekolah minggu. Jangan bilang begini, Pak Sony saya nggak bisa. Kalau saudara mau layani saya, saudara lapor ke saya. Ya. Jadi kalau bilang begini, Pak Sony saya nggak bisa Pak Sony. Kalau mau layani saya, boleh bilang begitu. Tapi kalau yang menentukan itu Tuhan, mendingan jangan bilang begitu ke saya. Karena nggak ada gunanya. Karena saya nggak bisa putuskan. Bisa, ini maksud saya, mengerti? Atau saya akan bilang silakan. Ya, jadi karena yang minta ini adalah Tuhan untuk melayani, nanti kita renungkan sebentar. Ini pemilihan tanggal jam 11. Nah, berarti saya cuma punya waktu khotbah 20 menit. Saudara tahan cepat ini karena saya akan bicara dengan cepat untuk paham ya. Karena Tuhan yang minta untuk melayani Tuhan, karena Tuhan yang tentukan untuk melayani Tuhan, maka alasan itu harus disampaikan kepada Tuhan. Jadi bilang ke Tuhan, Tuhan maaf, saya kalau di sini Tuhan saya ini bercacat. Saya tidak benar hidup saya, jadi saya tidak pantas melayani Tuhan. Saya Tuhan ini, itu tadi yang sudah dibacakan itu, 1 Timotius 3. Saya tidak bisa Tuhan, jadi mohon maaf, saya tidak dapat melayani Tuhan. Saudara bilang ke Tuhan sekarang, berdoa sekarang, Tuhan saya tidak pantas. Dan saudara tunggu, saudara Tuhan akan jawab apa. Kalau saudara diam, artinya dia tidak peduli apa yang saudara katakan. Karena dia sudah kasih aturan. Setiap orang percaya adalah hamba kebenaran. Benar? Nanti kita lihat di renungan sebentar. Setiap anak Tuhan adalah hamba kebenaran. Tidak ada seorang hamba berani protes ke tuannya. Kalau Tuhan bilang, Sony lakukan ini. Nggak bisa Sony bilang begini ke Tuhan. Tuhan, kok saya sih? Kenapa harus saya Tuhan? Yang lain aja deh Tuhan. Bukan lain orang. Kasih tugas yang lain lah. Nggak usah kasih tugas ini. Seorang hamba tidak punya hak mengatakan itu. Seorang hamba, kecuali saudara seorang raja. Kecuali saudara seorang pemimpin. Yang setara dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan itu, boleh kita bilang. Tapi Tuhan.
Tapi itu bagaimana? Itu pemanasan. Ya, itu baru pemanasan. Jadi setiap orang percaya adalah hamba, sehingga tidak pantas bagi seorang hamba untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Saudara akan celaka kalau tawar-menawar dengan Tuhan. Akan celaka. Lalu yang memilih bilang begini, mampus lo, nggak bisa mundurkan lo, iya kan? Nah bisa kan lo, yang milih bilang begitu. Saudara juga nggak lepas dari itu, ya, karena saudara juga hamba. Saudara juga melayani. Jangan begini, saya mau pilih Pak Temi jadi ketua jemaat, supaya, kalau ada sesuatu, urus dong Pak Temi, sana dong, sana, itu dosa. Karena bukan memilih untuk menjadi hambamu. Oh kalau dia enak, kalau saya pilih dia enak, disuruh-suruh gampang. Saudara, dia bukan hambamu. Ya, dia hamba Tuhan. Benar? Dan yang paling parah adalah yang nanti jadi ketua nggak digaji. Makanya pilih orang yang punya duit. Kita mesti pilih yang punya duit ini, supaya gampang minta duit. Nah itu juga dosa. Itu juga dosa. Iya kan, dia kerja susah payah untuk kehidupan keluarganya, gereja tinggal bilang, Pak Jimmy, jemaat mau bikin acara nih, kita mau jalan-jalan ke Sumedang. Kita mau jalan-jalan. Bagaimana ini Pak Jimmy? Oh, Pak Jimmy, kan saya sudah pilih Pak Jimmy jadi ketua. Pak Jimmy yang dipilih jadi ketua itu pas apa ini? Jangan terpengaruh sama kata-kata ini ya. Jangan, ini cuma ilustrasi. Contoh ini. Ini cuma contoh kok ini. Biasa aja. Jangan langsung, Pak Sony bilang, salah saudara, dosa loh. Dosa lah. Banyak dosa nih hari ini. Jangan pilih karena dia gampang disuruh-suruh. Ya kan? Jangan pilih, tapi juga jangan setelah dipilih, saya kan ketua. Saya ketua. Inet. Pel. Inet. Ngetik. Itu kalau Inet. Kalau Ibu Sherly, jangan lupa saya rupai. Oh, itu Oma Lena. Bukan begitu kan? Tapi sudahlah, itu kok saya jadi ngomong itu. Padahal kan Roma pasal 1 tema kita tahun ini kan. Berdiri teguh di atas Injil kasih karunia. Oke, berdiri teguh. Mari kita lihat di sini. Saya sudah katakan tentang, jadi beberapa waktu lalu kita sudah renungkan tentang, minggu lalu terutama, minggu lalu saja deh, minggu lalu. Yang kita renungkan adalah sudah dinyatakan. Kebenaran sudah dinyatakan. Dibilang di sini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Kasih Tuhan Yesus kepada semua manusia. Kebenaran itu sudah nyata, dulu tersimpan, tersembunyi berabad-abad. Itu sudah dibicarakan minggu lalu. Kebenaran itu tersembunyi berabad-abad di dalam Allah. Yang tahu itu cuma Allah. Yang merasa tahu adalah orang Israel. Mereka pikir hanya mereka yang punya kebenaran. Makanya ketika Tuhan Yesus datang pada mereka, dikatakan, Tuhan Yesus katakan pada mereka, bertobat, terima Injil. Tapi mereka tidak mau, bahkan mereka membunuh Tuhan Yesus melalui bangsa kafir, melalui orang Romawi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang sudah dibicarakan minggu lalu. Telah dinyatakan. Dulu ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Tapi Paulus bilang, sekarang sudah dinyatakan, sudah dibukakan, dan orang-orang Roma sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menjadi jemaat. Saya sudah katakan pada minggu lalu ada jemaat orang-orang bukan Yahudi di Roma pasal 16. Ada jemaat di rumah-rumah orang, karena Roma itu kan kota besar. Nggak cuma satu jemaat dia. Ada jemaat di rumah-rumah. Ada jemaat kelompok orang-orang Yahudi yang menjadi percaya, tetapi ada juga kelompok orang-orang bukan Yahudi yang menjadi percaya. Mereka sudah menjadi percaya, tetapi ada tugas dari Tuhan kepada Paulus. Engkau harus nyatakan kepada mereka tentang kebenaran. Itu di pasal 1 ayat yang kelima. Rasul, dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Orang Roma sudah percaya.
Sekarang berurusan dengan taat. Sudah dinyatakan kebenaran Allah. Sekarang percaya sudah, yang berikut adalah taat. Saya senang sekali untuk kesaksian-kesaksian hari ini, dan saya selalu terbakar hati saya. Pak Daja tadi bersaksi tentang penginjilan, Oma Lena bersaksi tentang penginjilan, dan setiap orang selalu berusaha untuk memberitakan Injil. Karena saya pernah bilang, kalau saudara ingat, gereja akan mati kalau tidak ada penginjilan. Walaupun gereja itu punya pengurus baru, tapi kalau tidak menginjil, gereja itu mati. Gereja itu mati. Bukan kegiatan nyanyi-nyanyi yang bagus, bukan. Tapi penginjilan, dan saya selalu terbakar. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan menggerakkan kita semua untuk mengerti bagaimana harusnya memberitakan Injil. Sudah selamat, sekarang harus taat. Harus taat. Harus taat pada Tuhan. Kenapa? Kalau harus taat pada Tuhan, mesti ada ajaran yang benar. Kalau harus taat pada Tuhan, harus ada ajaran yang benar. Nah, bisa orang percaya Tuhan Yesus, sudah. Setelah dia percaya Tuhan Yesus, masih ingat di 1 Timotius? Allah menghendaki semua orang selamat dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Itu di Timotius tadi. Tadi 1 Timotius 2 kan? Tadi kan dibaca 1 Timotius 3. Sudah selamat, sekarang dia mesti tahu, punya pengetahuan yang benar. Nah, dia harus taat pada Tuhan. Tapi kalau dia harus taat pada Tuhan, dia mesti tahu pengajaran yang benar. Doktrin yang benar, ajaran Alkitab yang tepat, yang benar. Dia harus tahu. Kalau tidak, dia tidak bertumbuh dengan benar. Dia menjadi orang Kristen yang asal-asalan. Dia menjadi orang percaya yang penting nyanyi-nyanyi, yang penting datang ibadah, yang penting terdaftar di satu organisasi, yang penting sudah jadi orang percaya, selesai. Itu namanya orang Kristen asal-asalan. Jangan jadi orang Kristen asal-asalan. Asal ada ini cukup, asal ada ini cukup, asal ada ini cukup. Asal sudah jadi Kristen, cukup. Enggak. Dibilang di sini, aku ingin datang padamu, memberitakan Injil juga kepada kamu di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Allah tidak pernah menyelamatkan orang cuma setelah selamatkan lalu dia tinggalkan. Saya berkali-kali mengatakan ketika Allah menyelamatkan manusia, Allah tidak pernah menyelamatkan dan membiarkan dia. Allah tidak pernah menyelamatkan dan menaruh dia dan berdiam diri di situ. Tidak. Taat. Tetapi kalau dia taat, dia mesti tahu ajaran yang benar. Dia harus tahu mana yang mesti dia lakukan dengan tepat. Sekarang sangat berbahaya, saudara. Di YouTube begitu banyak ajaran. Dan semua beradu argumentasi. Sehingga tergantung siapa yang kita suka. Kalau kita suka pendeta A, kita akan bilang dia benar. Kalau kita suka pendeta B, kita akan bilang dia benar. Oke? Sehingga kita menjadi hamba dari hamba-hamba Tuhan. Sudah hamba Tuhan, punya hamba lagi. Oh, hebat itu. Kenapa saya bilang mesti taat dan punya pengetahuan yang benar? Karena di Roma, dari pasal 1, kalau saudara perhatikan, sampai pasal 11 itu yang saya sudah katakan, datang pengajaran yang salah kepada jemaat di Roma. Kalau kamu sudah percaya, kamu harus melakukan Taurat, ini dan ini, kamu mesti disunat, kamu mesti melakukan Taurat, ibadah pada hari tertentu, lakukan ini, itu, dan ini, itu. Itu yang Paulus harus datang ke Roma, karena kamu sudah selamat. Injil itu kokoh, tapi Injil yang kokoh itu harus berdiri di atas Injil yang kokoh dengan pemahaman yang tepat, yang benar. Saya selalu minta saudara berdoa bagi saya. Karena ada PA-PA yang harus dijalankan. Kalau sampai saya salah mengajar, saudara, risikonya sangat besar. Sangat berat. Saya kenapa harus mengajar sekolah minggu? Kenapa saya mesti ngajar remaja? Kenapa saya harus ngajar seperti itu? Kenapa? Karena kalau salah kita, mereka akan melenceng. Dan sudah jauh. Ketika sudah jauh, sangat sulit membalikkan lagi. Saya sangat tahu, saya sudah dengar sekarang beberapa orang bilang, ini GAA bagaimana?
Saudara, ini bagaimana? Kalau saudara orang GA, saudara yang benarkan. Ya. Kalau saudara orang percaya, saudara benarkan, jangan mengeluh. Ini bagaimana ini? Sudah begini. Enggak akan begini. Kalau gereja ini punya Tuhan. Bukan kalau. Karena gereja ini punya Tuhan. Maka Tuhan, saya baru bilang tadi, tidak mungkin setelah kita menjadi percaya, dia taruh aja di atas meja sebagai pajangan. Dia tiap hari lihat, bagus sekali itu. Tuh, orang percaya sana. Di atas meja. Bagus sekali mereka. Enggak. Tidak seperti itu. Saya sangat berhati-hati, kita sangat berhati-hati di sini untuk ajaran yang datang dan bertubi-tubi. Sehingga minta maaf kalau tidak banyak pembicara dari luar yang datang bicara di sini. Ya. Nanti satu kali kita undang pendeta siapa yang top yang saudara mau kita undang. Tapi yang penting makanya pilih ketua yang karena sulit. Susah ini. Kira-kira saudara sudah punya nama nggak penatua yang ininya tebal? Ini tebal, bukan ini kan? Sarang ngew. Kalau ini sarang buru. Oke? Di Roma datang pengajaran yang salah. Dan Paulus mesti luruskan. Mereka datang begitu, kalau ada jemaat baru datang banyak orang. Lalu bilang, kamu tahu nggak? Kamu salah itu. Harus praktek ini. Karena mereka nggak tahu yang dinyatakan kebenaran itu kepada Paulus. Paulus yang kebenaran Allah sudah dinyatakan. Yang datang adalah orang-orang yang Tuhan tidak nyatakan kebenaran kepadanya. Datang di Roma dan kamu harus lakukan ini. Coba saudara perhatikan mulai dari Roma 2, 3 terus. Selamat boleh dengan perbuatan baik. Paulus bilang enggak, semua orang berdosa. Di pasal 4 dia bilang apa? Pasal 4 bilang, kita dibenarkan oleh iman. Paulus jemaat bilang, enggak, kita nggak bisa, mesti ada perbuatan. Paulus bilang, hanya oleh iman, itu pasal 4. Pasal 5 dia bilang apa? Kita belum dibenarkan. Enggak, sudah dibenarkan. Di dalam Adam yang lama kamu salah. Karena ada Adam baru, ada Kristus, kamu dibenarkan. Pasal 6 apa? Di pasal 6. Pasal 6 dia bilang, sudah mati, kamu sudah mati. Kita mesti dibaptis, mesti ada upacara. Paulus bilang, kamu sudah dibaptis dalam Kristus. Itu pasal 6. Kamu sekarang hamba Kristus. Pasal 7 tentang apa? Pasal 7 kamu tahu Taurat itu apa? Pasal 8 dia bilang apa? Kalau kamu tidak hidup di bawah Taurat, kalau kamu sekarang percaya pada Yesus, kamu hidup dalam Roh, kamu hidup atas pimpinan Roh Kudus, kamu harus punya keyakinan yang teguh, kamu pasti diselamatkan. Tidak ada yang dapat melepaskan kamu dari Kristus. Paulus harus menulis itu, saudara. Kenapa? Karena ada ajaran yang salah yang datang pada jemaat di Roma. Ada ajaran yang salah. Pasal 9, Israel harus lewat Israel. Paulus bilang enggak, Israel enggak. Sekarang kita yang dibenarkan, tapi jangan sombong karena kita cuma dicangkokkan. Pasal 10 apa? Pasal 10, bangsa-bangsa lain juga selamat karena iman. Pasal 11, Israel yang tersisa juga akan diselamatkan. Baru pasal 12 dia bilang, maka serahkanlah hidupmu kepada Kristus untuk melayani Tuhan. Percaya Tuhan Yesus, taat pada Tuhan, dan yang ketiga, layanilah Tuhan. Itu di pasal 12, saudara baca. Setiap orang dikasih karunia oleh Tuhan supaya dapat melayani Tuhan. Masih ingat yang saya katakan? Tidak ada seorang anak Tuhan yang tidak akan dipakai Tuhan. Tidak ada seorang anak Tuhan yang bisa bilang, saya nggak bisa, Pak. Pak Yanto aja. Saya nggak bisa. Gio aja. Saya nggak bisa. Ini aja. Nggak ada bisa bilang begitu. Kenapa? Karena kalau kita mempersembahkan diri kepada Tuhan di Roma pasal 12. Tuhan bilang, Paulus jelaskan kepada jemaat di Roma, dia beri karunia kepada setiap orang. Jadi hari ini, kalau kita mau pilih orang, itu kita pilih untuk mereka memimpin dalam pelayanan. Tetapi bukan membuat kita tidak melayani. Saudara ada dua tanggung jawab, saudara ada dua dosa di situ. Satu, saudara pilih orang supaya menyenangkan saudara. Yang kedua, saudara pilih orang lalu bilang begini, kan sudah ada mereka. Bisa tahu? Bisa sadar? Kan sudah ada mereka. Jadi saya mau datang boleh, tidak datang boleh, kan ada mereka. Lalu
Saya mesti bilang kepada pengurus, bapak-bapak mesti datang buru-buru loh. Kenapa? Soalnya kan bapak-bapak dipilih. Jadi kasihan mereka. Mandi kadangkala belum sempat bersih benar, sudah datang. Iya kan? Lalu kita bilang, ya wajar lah. Mereka kan yang dipilih. Nanti saya mau tanya ke ibu-ibu, yang milih siapa? Ibu. Ibu bikin mereka menderita. Sambil ibu nyantai-nyantai aja di rumah. Orang Kristen apaan kayak begitu? Bertobat. Atau saya bilang silakan. Ribet ini hari ya. Khotbahnya jadi begini. Tetapi satu yang mesti diingat saja. Ketika menjadi orang percaya, maka Tuhan tidak hanya meletakkan kita di situ. Tidak. Berdiri kokoh di situ. Berdiri kokoh di atas Injil, kasih karunia. Berdiri kokoh di atas kasih karunia. Berdiri kokoh di situ karena ada goncangan. Karena nanti ada terpaan macam-macam. Ada ajaran yang datang. Ada sikap hidup yang tidak benar yang akan menggoncang kita. Dan kita tidak diciptakan Tuhan untuk bertahan saja. Kata Marul bilang pada saya, Sony, kalau kamu mau melayani Tuhan terus, jangan jadi orang yang cuma survive. Harus fight. Sudah ngerti bahasa Inggris ini? Bahasa Inggris. Saya khawatir Ibu Yosi nggak ngerti. Kamu jangan cuma jadi orang Kristen yang bertahan, tapi hantam. Kira-kira begitu kalau bahasa saya. Kamu nggak boleh jadi orang Kristen yang cuma nyaman saja, tetapi mesti jadi orang Kristen yang aktif. Karena berdiri kokoh. Kalau tidak berdiri kokoh itu artinya lemah sekali, saudara. Ya kan? Nah, jadi Tuhan tidak pernah menaruh kita cuma jadi begini. Tapi kita mesti pasti akan dikasih karunia oleh Tuhan. Lalu kita harus melayani Tuhan. Percaya, taat, dan melayani Tuhan. Harus melayani Tuhan. Kita boleh tunjuk orang melayani Tuhan. Tapi kita juga bertanggung jawab dalam pelayanan. Ya kan? Anak-anak tadi, Lin, Eden, JJ, saya lihat mereka. Kalau sudah kita akan beri persembahan, mari kita menyanyi Tuhan, lalu pintu akan terbuka. Dan kepala-kepala kecil itu nongol duluan. Mereka yang lari duluan kasih persembahan di sini. Ada tempat persembahan. Yang di rumah di sini ada tempat persembahan. Mereka taruh persembahan di situ. Kalau baca Alkitab, mereka adalah orang-orang yang tak bercacat. Rupanya mereka cocok menjadi pemimpin GAA BSD. Mereka langsung taruh. Tapi ada yang satu taruh langsung balik. Ada yang satu taruh sambil lihat. Udah berapa ya di dalam? Saudara, kalau kita salah didik mereka, Alkitab bilang, lebih baik ambil batu, pakai tali, taruh di leher, lempar di laut. Saudara tahu cara matinya itu gimana? Kalau ikat di kaki, jatuhnya begini lurus. Tapi kalau ikat di leher, kepala duluan ke bawah. Jadi, kalau kita sudah taat, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus taat. Sekarang kita harus melayani. Itu tema di Roma. Kalau ada waktu nanti kita bicara lagi tentang itu. Melayani Tuhan. Taat, tunjukinlah hidup yang benar. Ajarlah yang benar. Supaya mereka taat. Karena kita punya kerja yang sangat besar. Itu anak-anak kita. Kemarin saya baru selesai edit dan baru print lagi Jalan Raya Kehidupan. Untuk para remaja. Jadi ada di depan. Diktat buat mereka. Nah, saya mau tanya bapak-bapak sudah pernah terima diktat Jalan Raya Kehidupan? Belum? Pantasan malas-malas. Seorang ibu bilang, Pak Suni, saya kira cuma jalan ke BSD, ada Jalan Raya Kehidupannya. Ada, Bu. Ada. Dan mereka sedang belajar itu. Tahu nggak yang saya bilang kepada mereka?
ada satu yang iblis tidak bisa buat, menginjil. Iblis boleh bikin, apa saya sudah bilang di ini juga kan? PA kalau nggak salah ya. Atau belum? Kalau belum nggak jadi, karena ini simpan untuk minggu depan. Yang hari ini adalah berdiri kokoh di atas Injil. Ya? Karena ada ajaran yang datang yang salah kepada jemaat di Roma. Dan Paulus membuat mereka harus mengerti kebenaran. Oke? Kita sudah belajar di PA ini sebenarnya kan? Jadi berdiri kokoh, lalu Paulus mengajarkan yang benar, dan Paulus bilang kamu harus melayani Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita melayani Tuhan. Mari kita berdoa.